Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihil karim bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdari. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, guru saya Al-Mukarram Kiai Muhammad Zain. Alhamdulillah sama-sama telah kita ikuti beliau memimpin Yasin, Tahlil, Tahmid, dan alhamdulillah walaupun saya tidak janjian menggunakan warna merah ya, kita nggak janjian sebenarnya, tapi ini bukti bahwa kita sedang berbelasungkawa ya. Kiai jangan sambung-sambungin Kiai. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya yang melahirkan saya, ibunda dan ayahanda Caca Suwarsa, yang mudah-mudahan Allah sehatkan jasad beliau, Allah pimpin sisa hidup beliau, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan husnul khotimah. Juga kepada orang tua kami, Bapak Haji Dadang, beserta keluarga, dan di sini juga ada om kami yang ganteng dari dulu, yaitu Bapak Aris Suhartono, ya biasa saya panggil Om Tono. Makanya walaupun tua muda terus karena dipanggilnya Om. Juga kepada wabil khusus Wahibul Bait, Om saya juga, yaitu keluarga besar Ahmad Syahroni, wabil khusus Adinda Tiara yang bernama Mutiara Sekar Arum. Namanya bagus, mudah-mudahan bagus pula akhlaknya lahir dan batin. Juga para jamaah, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sampaikan, saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak RT, Pak RW, dan semuanya, saya ingin klarifikasi bahwa saya sebenarnya bukan ustadz, jadi masih baru bau-bau ustadz. Gak apa-apa kata orang tua saya, daripada ustadz bau mendingan bau-bau ustadz katanya. Saya tanya waktu itu sama guru saya, ustadz bau yang gimana Pak Kiai?
Kata beliau, Ustadz Bau itu orang yang tujuan dakwahnya terima amplop, selalu masang tarif, selalu menebar fitnah di masyarakat, mengadu domba. Itulah Ustadz Bau, katanya dia. Oh begitu Pak Kiai? Iya. Jadi kalau Ustadz yang tujuannya terima amplop, termasuk isinya, itu namanya Ustadz Bau. Tapi kata Kiai saya, yang lebih bau adalah jamaah atau sohibul bait udah ngundang Ustadz nggak diamplopin, itu bau banget katanya. Maaf nih, ini cuma pembuka aja. Saya sih nggak butuh amplop om, tenang aja, ikhlas lahir batin. Ya, jadi pembuka tadi kata Pak Kiai, saya disebut juga sebagai Ustadz IT. Kenapa? Karena saya kebetulan punya perusahaan IT. Saya bergerak, kata Kiai saya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia, ingin mulia di dalam kehidupan dunia, cari ilmu dunia. Begitu kata Kiai saya. Kemudian setelah saya bekerja, saya berwirausaha, ya kan, saya tahu bahwa dunia itu paling lama 60-70 tahun. Setelah itu mau apa? Zong, kata orang-orang sekarang. Maka kata Kiai saya, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau pengen bahagia juga nanti di kehidupan selanjutnya di akhirat, maka pelajari ilmunya, yaitu ilmu tentang akhirat, ilmu agama. Mulai Pak, saya belajar ngaji, belajar sholat, belajar macam-macam supaya kehidupan kita seimbang. Tapi kata Kiai saya yang terbaik, wa man aradahuma. Siapa saja yang kehidupan dunia dan akhirnya seimbang, dunianya dia dapat, akhiratnya dia dapat, tentu fa alaihi bil ilmi. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan sampai fid dunya hasanah, masih ada lagi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah pembukaan dari saya, mengklarifikasi ya. Jadi saya masih bawa-bawa Ustadz, tapi alhamdulillah walaupun bawa-bawa Ustadz, sejak tahun 96 saya sudah mulai ceramah di mana-mana. Dari dikasih amplop sampai nggak dikasih amplop juga pernah. Karena bukan itu yang terpenting, tetapi isinya. Tadi kata Pak Kiai, saya terusin doang. Ya Pak Kiai ya. Ya. Saya juga tidak bisa ceramah seperti yang diharapkan karena saya bukan kiai yang unggul. Tetapi disuruh melucu juga saya bukan pelawak. Saya bukannya Eko Patrio, apalagi Ustadz Tile. Jadi saya hanya ingin menyampaikan apa yang kira-kira harus disampaikan, bermanfaat untuk kita semua dan menjadi muhasabah untuk diri saya. Marilah pada malam hari ini salawat serta salam kita sampaikan kepada uswah kita, satu-satunya idola kita, junjungan kita yang akan menyelamatkan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri tasyakur bin nikmah, yaitu keluarga besar Ahmad Syahroni yang insya Allah hari Sabtu besok beliau akan menikahkan putrinya, yaitu Adinda Mutiara Sekar Arum yang biasa dipanggil Tiara. Tentu ini bukan suatu hal yang kebetulan, bukan suatu hal yang sia-sia. Karena pada dasarnya orang hidup, kita hidup, Allah ciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tentu ada yang dikatakan lita'arafu, ada proses untuk saling kenal mengenal. Alhasil singkat cerita, kalau di sinetron kan begitu Pak, 3 tahun kemudian begitu. Kemarin dapat undangan elektronik, saya lihat juga begitu.
Tiara ngikutin film-film ternyata 3 tahun kemudian. Itu. Jadi dari awal perkenalan mungkin waktu makan rujak cingur ya kan, ya atau gimana, pokoknya tiba-tiba begitu 3 tahun kemudian. Nah 3 tahun kemudian maka kedua belah pihak sepakat untuk sama-sama mengikat janji dalam suatu ikatan yang suci, yaitu misakon ghalidhon. Apa Pak? Tiara ada nggak di Tiara? Dengar nggak? Ada. Dengerin Tiara. Yaitu misakon ghalidhon adalah ikatan suci yang kuat, yang kekal. Kalau kita cuma berpacaran, kita cuma saling mengenal, bisa cukup sampai di situ tanpa ikatan. Tetapi yang namanya pernikahan, mulai kita diijab kabulkan di hadapan Pak Penghulu, maka ikatan itu akan sampai kepada akhirat. Jangan main-main. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala yang tadi disampaikan pembuka oleh Pak Kiai, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan kami ciptakan untuk kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Itu sudah ketentuan Allah tuh. Nggak boleh pasangannya laki-laki nikah sama jin, atau laki-laki nikah sama dedemit, itu nggak boleh dalam agama. Jadi sudah Allah tentukan, sudah Allah buatkan laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki nggak boleh, perempuan dengan perempuan juga nggak boleh, karena itu menyalahi takdir, menyalahi qadarat. Maka kata Allah, litaskunu ilaiha, supaya masing-masing dua sejoli antara pria dan wanita, antara suami dan istri, supaya kalau ada misakon ghalidhon, dia terikat, ada rasa tentram, ada rasa senang kalau lagi bersama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian Allah tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kepada kedua makhluk tadi. Maka tujuan pernikahan Bapak dan Ibu sekalian yaitu untuk mencari ketentraman, untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih di antara kita. Jadi kalau ada orang nikah tujuannya hanya sesaat, itu ditolak dalam syariat, nggak boleh. Termasuk nikah mut'ah, karena nggak ada tujuan di situnya. Ya, ada yang udah nikah mut'ah? Pakai di sini ada? Gak berani. Oh, nggak berani ngaku katanya. Takut. Tapi tahu ya tempatnya ya? Tahu. Tahu tempatnya katanya. Anjing. Mancing pakai katanya. Ya, jadi itu tujuan kita berumah tangga. Nah, tentu untuk Adinda Tiara perlu melihat bahwa pernikahan ini bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Maka ketika seseorang beretikat untuk menikah, maka itulah pilihannya untuk selamanya. Bukan hanya di saat ia meninggal, bahkan sampai di akhirat masih akan terikat sangkut dan pautnya. Makanya nanti ada yang namanya hukum faraid, mawaris. Jadi orang nikah itu bukan sekedar hidup, matinya pun masih tersangkut. Paham ya Tiara ya? Sama buat juga om saya, Pak Ahmad Syahroni, yang sudah menyeleksi, melakukan screening pilihannya untuk mendampingi putrinya. Tentu bukan main-main. Yang saya ingatkan, tolong sampaikan lagi. Karena Adinda Tiara dibesarkan, dididik, disekolahkan, dikasih makan dengan jerih payah yang halalan thayyiban. Maka setelah ijab dan qabul, sampaikan kepada suami. Terserah kamu. Mas, silahkan kamu bawa anakku. Kamu mau kasih makan sehari 3 kali, sehari 5 kali, bahkan sehari sekali, silakan. Kau mau ajak tinggal di kontrakan petakan, silakan. Mau di rumah gedung, silakan. Tetapi yang saya minta cuma satu. Anak saya didik, saya pelihara. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka ketika ijab qabul di sini,
Jika engkau kasih makan anak saya dengan makanan yang haram, engkau bawa anak saya untuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, saya tuntut dirimu. Begitu yang benar. Harusnya. Saya nggak ngajarin nih, nyampein doang. Tapi jangan dilakukan. Ntar masnya tersinggung, udah pulang, gua nggak jadi nikah Tiara, kasihan. Ya, namanya juga orang ceramah Tiara. Kemudian apalagi tuntunan di dalam pernikahan? Tuntunannya cukup saya sampaikan potongan ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah menceritakan, memberikan tuntunan dengan bahasa yang penuh kiasan, bahasa yang indah. Allah mengatakan, wahai suami, istrimu adalah pakaian untuk kamu. Wahai para istri, suamimu adalah pakaian untuk kamu. Jadi suami dan istri masing-masing adalah pakaian yang saling menunjang. Maka menurut ulama, kalau dikatakan sebagai pakaian, setidaknya pakaian itu memiliki 4 fungsi. Dengar ya, Tiara ya. Tiara dengar? Pakaian itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai sitrul aurat. Pakaian itu tempatnya menutup aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang membuat kita malu di hadapan orang lain. Dalam ilmu tasawuf, menurut ulama-ulama ahli hikmah, aurat itu bisa dikatakan sebagai aib. Maka ketika seseorang sudah berumah tangga, ia harus bisa menjaga aib-aibnya, jangan sampai orang lain mengetahui. Sekalipun itu orang tua sendiri, sekalipun itu ibu sendiri, sekalipun itu ayah sendiri. Paham Tiara? Maka kata orang tua, lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Jadi kalau orang sudah memuluskan berumah tangga, yang pertama harus dijaga adalah aib. Tidak boleh aib ini keluar dari pintu rumah kepada siapapun, termasuk kepada besti-bestinya. Boleh jadi teman kita, sahabat kita yang kita anggap sahabat sejati, ketika dia mendengarkan bukan menjadi pendengar, tetapi justru menjadi estafet untuk menyebarkan aib kita kepada orang lain. Maka fungsi di sini yang pertama sebagai aib, sitrul aurat. Yang kedua, pakaian itu berfungsi sebagai pelindung. Yang namanya orang nikah, yang namanya jasad, kalau tidak menggunakan pakaian di waktu musim hujan tentu kedinginan, di musim panas tentu akan kepanasan. Maka dengan pakaian ini seseorang menjadi nyaman. Ketika musim hujan dia menggunakan pakaian yang tebal. Ketika musim kemarau dia menggunakan pakaian yang tipis. Karena apa? Karena fungsi pakaian adalah untuk melindungi dirinya dari ketidaknyamanan. Begitu pula orang yang berumah tangga. Suami harus merasa nyaman bersama istrinya. Istrinya harus merasa nyaman bersama suaminya. Maka kita harus sadar bahwa suami kita bukanlah seorang malaikat yang bisa kita tuntut harus mencari uang yang banyak. Kita juga harus sadar bahwa istri kita juga bukan malaikat yang semua hal bisa kita perintah, bisa kita harapkan. Maka pada hari ini kita paham bahwa setiap laki-laki dan wanita, setiap suami dan istri tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka fungsinya adalah suami melengkapi kekurangan istri, istrinya melengkapi kekurangan suami. Itu salah satu fungsi pakaian dalam pernikahan. Guru saya cerita, Pak, ada orang yang wajahnya nggak tampan-tampan banget, tapi istrinya cantiknya bagai bidadari. Setiap dia jalan ke rumah, setiap orang selalu mencemooh, selalu mengomentari. Dia bilang suaminya anugerah mendapat istri seperti bidadari. Istrinya musibah mendapatkan suami yang tidak baik. Nah, suatu ketika suaminya walaupun dibilang jelek, walaupun dibilang tidak tampan, dibilang hitam,
tetapi rezekinya luar biasa. Bahkan suaminya sering memberikan uang kepada istrinya. Suatu ketika suami memberikan 10 juta kepada istrinya yang seperti bidadari itu. Kemudian keesokan harinya ditanya oleh suami, "Mah, dibelanjakan apa uang 10 juta itu?" Kata istrinya, "Dibelanjakan apa ya?" Katanya. "Saya lupa," katanya. "Itu kan yang ada di kantong plastik." Kata istrinya, "Itu sudah saya buang ke tempat sampah. Tadi pagi tukang sampah sudah lewat membawa sampah semua." Ini bisa saja terjadi pada diri kita. Artinya apa? Walaupun istrinya sempurna di mata orang lain, cantik bagaikan bidadari, tetapi punya kelemahan, yaitu pelupa. Sebaliknya suami, ketika orang lain mencibir, orangnya hitam, orangnya pendek, tetapi Allah kasih kelebihan rezeki yang melimpah, maka hal inilah yang perlu kita sadari, bahwa pernikahan adalah bukan tempat untuk saling tuntut menuntut. Karena tempat tuntut menuntut adanya di pengadilan, benar nggak Pak? Tempatnya tuntut menuntut adanya di alam kubur. Tetapi pernikahan adalah tempatnya untuk berbagi dan menerima, tempatnya untuk saling melengkapi satu sama lain. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga, selain sebagai pelindung juga sebagai keindahan. Bayangkan Pak, pada serius semua ini. Buset, gua ada keringetan pada serius. Santai aja dah. Gara-gara kalah. Gara-gara kalah tadi ya. Fungsi pakaian yang ketiga yaitu sebagai keindahan. Bahwa saya berdiri di sini, kalau cuma pakai celana kolor sama jas pakai dasi mungkin nggak indah, benar nggak Pak? Mungkin nggak indah, tapi karena pakaiannya begini jadi lebih indah. Rumah tangga juga begitu. Kalau suami istri tidak bisa saling menyempurnakan, saling memantaskan, tentu yang ada hanya prahara. Tersenggol sedikit langsung tersulut, ada kabar miring sedikit langsung emosi. Nah, inilah salah satu fungsi pakaian, bahwa wanita sebagai istri perlu untuk tampil cantik di hadapan suami. Bukan secara fisik aja, Tiara. Cantik di sini juga termasuk perilaku. Apa yang suami inginkan dari para istri? Sederhana, cuma 2 yang suami inginkan. Umumnya laki-laki memiliki 2 hal yang ia inginkan dari pasangannya. Apa? Yang pertama, kalau dipandang menyejukkan mata. Jadi Tiara kalau mau dandan bukan hanya keluar, tapi kalau hadapan suami, dandanlah yang cakep. Pakailah baju yang bagus, tubuh yang wangi. Jangan giliran kondangan semuanya pada menor-menor, giliran di rumah cuma pakai dasar yang bolong-bolong. Ini yang diminta suami. Yang pertama adalah istri yang bisa menyejukkan pandangan mata. Yang kedua, suami nggak banyak nuntut, cuma 1, taati perintahnya. Siapapun laki-laki hanya ingin mau dituruti. Maka fungsi perempuan ketika ia menikah, memiliki suami, harus siap diperintah oleh suaminya. Jangan pernah mengatakan entar dulu, jangan pernah mengatakan apa sih, nyuruh-nyuruh terus. Ingat, ini 2 hal ini ketika hilang dari diri Tiara, ketika hilang dari diri seorang istri, maka siap-siap pelakor di luar lebih banyak, lebih cantik. Karena banyak laki-laki selingkuh bukan soal kecantikan, tapi soal rasanya, rasa nyaman. Bener ya pakai ya? Bener nggak pakai? Tadi bilang pengalaman lagi. Nah, pakai nggak mau ngaku katanya. Ya udah, yang keempat, fungsi pakaian itu adalah untuk kebersihan diri. Pakaian kalau kotor harus dicuci. Rumah tangga juga begitu. Kalau sudah monoton harus punya inisiatif supaya rumah tangga selalu dinamis. Kalau mulai suami melenceng dari jalan Allah, suami mulai melenceng, istri harus ingetin. Sebaliknya para suami, ketika ngeliat istri mulai durhaka, mulai curiga, istri harus diingetin. Kenapa? Itulah fungsi pakaian,
harus dicuci. Tiara, paham ya? Udah 4 poin aja, nggak usah banyak-banyak. Malam Jumat juga soalnya. Nah, kesimpulan yang terakhir, ya, tolong diingat buat siapapun. Saya sering sampaikan bahwa semua kita yang ada di sini belum tentu menjadi orang tua. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena umur orang nggak ada yang tahu. Tetapi yang pasti yang namanya orang tua, nah nih orang tua yang ada di sini tentu pernah muda. Benar nggak Pak? Benar. Maka syarat untuk orang muda kepada orang tua, untuk Tiara, untuk AA-nya nanti sampaikan bahwa kita punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amai aniskurli wa liwalidayhi. Maka Allah memberikan wasiat kepada semua manusia yang masih muda, yang masih memiliki orang tua. Apa wasiatnya? Berbuat baiklah kepada orang tuamu, karena dulu ibumu mengandungmu 9 bulan, menyapihmu 2 tahun. Maka cara kamu bersyukur kepadaku yaitu berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya, jangan kacang lupa kulitnya. Kadang-kadang mentang-mentang sudah menikah, sudah mandiri, sudah punya usaha, sudah punya aset, orang tua dibelakangin, orang tua kagak dihirauin. Ya, paham nih bapak-bapak sekalian. Ada satu pesan dulu waktu Rasul mau naik ke mimbar, didatangin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngomong kepada Rasul, ya Rasul, aminkan doaku. Aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mempersilahkan, silakan ya Jibril. Apa yang malaikat Jibril doakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yabirruhuma famata dakhalan nar. Ya Muhammad, siapapun di antara umatmu, kalau dia masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya masih hidup, ia telantarkan, ia abaikan, di sisa umurnya ia tidak perhatikan, tidak kasih makan, ia tidak rawat secara ma'ruf, dakhalan nar. Malaikat berkata begitu, celaka tempatnya dia. Gak peduli dia ustaz, gak peduli dia kiai, gak peduli salatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, gak peduli dia punya nama harum di masyarakat. Ketika ia telantarkan kedua orang tuanya, salah satu orang tua ditelantarkan sampai akhir hayatnya, malaikat katakan dakhalan nar, maka neraka tempat orang ini. Kemudian kata Rasul, amin. Saya tanya sama guru-guru saya, ternyata belum ada dalil yang ngasih tahu kalau doanya dua makhluk ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, Pak. Ya, Tiara ya. Jangan main-main sama orang tua. Ditolak kita semua. Puasa kita, sholat kita, nama baik kita, sedekah kita, semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali satu lagi pesan buat orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua juga pengennya semau gua. Kadang orang tua merasa bener aja. Iya, kasihan kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibilang durhaka sama orang tuanya. Bukan. Jadi pesan untuk orang tua, untuk anak, kalau anak kita belum sesuai harapan, kalau anak kita melakukan satu kesalahan, namanya anak muda, pasti salah karena belum pengalaman. Tetapi yang dituntut dari orang tua adalah jangan pernah sekali-kali mengeluarkan kata sapaan, sumpah, makian, karena itu akan menjadi doa dan kutukan buat anak-anak kita. Kasihan Pak, Bu, kita marah, kita emosi, kita kata-katain, ya, kepuasan kita hanya di situ. Tapi ucapan itu naik ke langit, menjadi bala buat anak-anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Pak, bagaimanapun juga itu anak-anak kita. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, ya Allah,
Kalau anak saya belum ada kesadaran, berikanlah bimbinganmu, berikan kesadaran sama mereka agar mereka sadar ya Allah. Kalau mereka belum sholat, bimbing ya Allah supaya mereka jadi sholat. Kalau mereka belum mapan, belum kaya, ya Allah bukakan rezekinya. Karena kalau mereka soleh, saya orang tua ikut bangga. Kalau anak saya kaya, orang tua ikut bangga. Kalau anak saya bermanfaat untuk masyarakat, saya orang tua ikut bangga. Tapi kalau anak saya durjana, anak saya tukang begal, tukang minum, tukang mabuk, walaupun saya rajin di masjid, tetap tidak ada artinya. Maka pada majelis yang mulia ini, meskipun singkat Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Tiara, mudah-mudahan bisa menjadi istri yang soleha. Karena kata Nabi, ad-dunya mar'atu soleha, ad-dunya mata'un, wa khairul mata'iha al-mar'atu soleha. Semua kehidupan dunia itu yang paling baik adalah istri yang soleha. Mudah-mudahan doa kita semua pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir mohon maaf dan dibukakan pintu maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Namanya juga baru Ustadz pakai ya, dimaafin ya. Ya, termasuk Sohibul Bait, saya bercanda doang. Nggak usah ngasih amplop buat Pak Kiai aja. Makanya tadi saya nggak mau baca doa. Kenapa? Takut pakai nggak enak. Amplopnya pakai 2, jangan pakai. Saya di sini mah ikhlas aja udah. Namanya om saya, om sendiri, udah kayak orang tua. Gitu ya. Baik, mari jamaah sekalian, Tiara, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan semua itikat baik, niat baik kita, harapan kita didengar, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam majlis yang mulia ini banyak malaikat yang akan mengaminkan. Mari Bapak-bapak kita baca doa. Yang punya hajat silakan disebutkan hajatnya masing-masing, nggak usah disampaikan karena saya bukan caleg, cukup disebutkan dalam hati aja. Bi barakati suratul Fatihah, wa bi syafati suratul Fatihah, wa bi karamati suratul Fatihah, wa bi niyatil qabuli ala hadzal maqsudi wa ala jamil hajati jama'atina fi hadzal majlis. Ila hadatin nabil Mustafa habibina wa maulana wa syafi'ina sayyidis sadati sayyidina Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul arsyil azim wa rabbul malaikati wa ruhi ajma'in. Subuhun qudusun rabbun wa rabbul malaikati wa ruh. Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini izinkanlah kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kehilafan kami ya Allah. Jika kami jarang sholat ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jika sholat kami belum khusyuk, ampunilah dosa kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah yang terlalu sibuk dengan dunia kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah yang selama ini Engkau berikan kami kehidupan. Sekian puluh tahun kami hidup ya Allah, tetapi sedikit sekali kami bersyukur kepadamu, sedikit sekali kami berkhidmat kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah kesalahan kehilafan kami. Bimbinglah hati kami ya Allah. Pimpin kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami
yang telah mengusap-usap perutnya waktu kami di alam rahim ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah, yang kami seringkali memaki beliau, seringkali melawan beliau ya Allah. Ampunilah lisan kami ya Allah, bagaimana lisan kami akan Engkau ijabah kalau mulut kami selalu tajam kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah ayah kami ya Allah. Sayanglah beliau ya Allah, yang telah rela pergi pagi pulang malam ya Allah, yang telah rela melakukan perjuangan untuk kami ya Allah, mencari makan. Barangkali ayah kami sikut kanan kiri ya Allah, barangkali ayah kami hilaf ya Allah, agar kami bisa bersekolah ya Allah, agar kami lulus sekolah ya Allah, agar kami bisa bekerja ya Allah, agar kami dipandang di masyarakat. Ampunilah kesalahan orang tua kami, kehilapan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah, senangkan mereka ya Allah, senangkan mereka ya Allah. Ya Allah, sehatkan mereka dan wafatkan kelak mereka ya Allah secara husnul khotimah ya Allah. Jika mereka telah meninggal ya Allah pada malam hari ini ya Allah, jangan Engkau pandang kami yang penuh dosa ya Allah, jangan Engkau pandang kami yang selalu lupa kepadamu ya Allah. Dalam majlismu yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa orang-orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Ringankanlah siksanya ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, kumpulkanlah kami dan mereka semua dalam syafaat Nabi-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami bermunajat khusus kepadamu ya Allah. Mudahkanlah urusan keluarga besar Ahmad Syahroni ya Allah, yang beliau insya Allah memohon izin-Mu akan melaksanakan pernikahan putrinya ya Allah, Mutiara Sekar Arum dengan kekasihnya Muhammad Ibrahim. Ya Allah ya Rabbi, kami semua memohon ridho-Mu ya Allah, memohon rahmat-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami semua ya Allah, berkahilah urusan kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah keluarganya Tiara untuk menjadi keluarga yang sakinah, yang warahmah ya Allah. Bimbinglah kami semua yang ada di sini untuk menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satu pinta kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu berapa banyak sholat kami yang khusyuk ya Allah. Engkau tahu berapa banyak puasa yang kami jalani ya Allah. Engkau tahu berapa banyak amal-amal sedekah kami ya Allah. Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan pandanglah kami ya Allah karena kelemahan kami, tapi pandanglah Rasul-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sebagai kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan syafaat Rasul-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami semua dengan syafaat Rasul-Mu ya Allah, dan kumpulkanlah kami bersama Rasul-Mu ya Allah, bersama orang-orang yang soleh. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kasiro kepada guru kita ya, ya sedikit informasi, beliau juga ternyata YouTuber ya. Jadi nanti silakan di subscribe ya Ustaz. Apa di subscribe? Subscribe ya.